Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan bagian yang kedua. Tadi kita membahas ya eksploitasi sumber daya alam yang terjadi pada masa kebijakan politik ekonomi pintu terbuka ini ya. Tadi kita udah bahas bagaimana masyarakat pribumi dipaksa untuk menjual tanahnya kepada pejabat kolonial, menjual lahan produktif, dipaksa menjual lahan produktif kepada pejabat kolonial. Nanti pejabat kolonial itu akan menyewakannya atau menjualnya pada investor asing. Lalu alam kita dirusak, dikeruk sedalam-dalamnya, diambil, dicuri, dirampas oleh pejabat kolonial dan juga investor asing ini untuk kesejahteraan mereka. Sedangkan masyarakat Hindia Belanda hanya menjadi pekerja-pekerja yang menderita ya, karena hidup dan pekerjaan mereka tidak layak untuk menghidupi atau mencukupi kebutuhan mereka. Juga di poin ketiga kita membahas bahwa pejabat kolonial dan investor asing ini mendapatkan keuntungan sampai 151 juta gulden pada tahun 1877 ya, buah ekonomi uang yang sangat menguntungkan mereka. Nah, ini ya bagian eksploitasi sumber daya alam. Baik, kita akan lanjutkan ke bagian-bagian terakhir dari materi ini. Kita akan melihat beberapa foto untuk memberikan gambaran apa yang kita pelajari pada saat ini ya. Potret pengusaha investor asing di Hindia Belanda. Nah, ini potret foto yang mengabadikan bagaimana keadaan para investor asing ini. Nah, mereka hidup di kota ya, sosialita kaya raya, berfoya-foya di kota. Nah, ini ya, mereka jalan-jalan, berbelanja, shopping, karena mereka ini berdompet tebal, karena punya bisnis di desa-desa, punya bisnis pertambangan, bisnis perkebunan, peternakan, dan lain-lain ya. Jadi mereka tinggal di kota, hidup sejahtera, dan punya bisnis di daerah-daerah. Mereka sosialita kaya raya yang memiliki kedekatan dengan para pejabat kolonial. Hidup glamor di kota dan memiliki pertanian, perkebunan, atau pertambangan di daerah-daerah. Jadi bisnis mereka ini lancar karena dilindungi oleh pejabat kolonial ya. Jadi pejabat kolonial bekerja sama dengan investor asing ini untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia ya, yang terjadi di Hindia Belanda pada kebijakan politik ekonomi pintu terbuka ini ya. Ini adalah foto-foto yang mengabadikan bagaimana kehidupan glamor, kehidupan perkotaan di Hindia Belanda pada masa penjajahan pada masa itu ya. Mereka hidup di pusat kota. Lalu kita lihat gambar berikutnya yang justru bertolak belakang dengan apa yang kita lihat sebelumnya. Ini adalah potret kemiskinan rakyat pribumi Hindia Belanda. Mereka menjadi pedagang asongan, ya, keliling-keliling gitu ya, pedagang kemana-mana untuk mencukupi hidup mereka. Seperti foto yang berikut ini ya. Foto yang pertama menjelaskan bagaimana masyarakat Hindia Belanda atau masyarakat pribumi kita yang lokal ini menjadi pedagang asongan. Sedangkan orang-orang kaya yang menjadi konsumen mereka adalah orang-orang atau orang-orang timur asing, orang-orang Eropa ya, yang kaya raya. Jadi ada ketimpangan. Begitu juga ini ya, bagaimana anak kecil dan juga usia remaja mereka sudah harus berdagang ya untuk memenuhi kehidupan mereka. Ya, tentu pembeli mereka adalah orang-orang asing ya yang punya banyak uang. Jadi kita tidak menjadi tuan di tanah sendiri. Kita justru menjadi kuli di tanah sendiri. Yang menjadi tuannya adalah para pendatang
si mereka yang ras Kaukasoid ini ya, atau orang-orang bule ini kan disebutnya secara fisik ras Kaukasoid ya, mereka menjadi tuannya, mereka orang yang menjadi orang yang kelas sosial ekonominya tinggi, kaya raya dan lain-lain. Sedangkan masyarakat kita, nah seperti ini anak kecil harus berdagang, jualan ya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Ada juga yang foto berikutnya ini menggambarkan pasar di masa itu. Jadi ini adalah potret kemiskinan rakyat pribumi ketika masih dijajah Belanda, khususnya pada masa kebijakan politik ekonomi pintu terbuka. Menjadi kuli di perkebunan dan pertambangan dengan upah murah, tidak ada jaminan keselamatan kerja, tidak berpendidikan, menjadi pedagang kecil dan lain-lain. Kemiskinan yang terstruktur dan terwariskan dari tiap generasi ke generasi. Sayangnya, 75 tahun Indonesia merdeka, nyatanya bahwa kemiskinan masih merajalela. Apakah kita benar-benar telah merdeka? Nah ya, saya memperlihatkan foto-foto zaman penjajahan Belanda ketika masyarakat pribumi, masyarakat tanda kutip Indonesia ya, yang hidup sengsara. Dari kecil udah jadi pekerja, udah dagang, udah jualan, mereka miskin. Kemudian juga miskinnya itu diwariskan kepada dari ayah ke anak, terus ke cucu, semuanya hidup sengsara akibat sistem penjajahan yang sistemik, struktural memiskinkan mereka. Tapi ironisnya, foto-foto ini adalah kenyataan di masa sekarang. Apakah kita benar-benar sudah merdeka ketika foto-foto ini nyatanya masih menjadi realita yang biasa kita lihat sehari-hari ya? Sehari-hari kita melihat anak kecil yang harusnya sekolah malah ngamen di persimpangan jalan, malah kecil-kecil udah bekerja, pekerja kasar, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah ironisnya ketika foto-foto di zaman penjajahan ini ternyata foto-foto zaman penjajahan tentang kesengsaraan masyarakat Indonesia pada masa itu, fenomena seperti ini masih kita lihat sampai hari ini. Padahal katanya kita ini sudah merdeka selama 75 tahun. Toh nyatanya kemiskinan di zaman penjajahan Belanda kok masih ada kemiskinan di zaman Indonesia yang masih merdeka. Atau maaf, Indonesia yang sudah merdeka. Kok bisa terjadi? Ada apa ya? Kenapa itu bisa terjadi? Ya, kenapa kemiskinan harusnya berakhir ketika penjajah itu hilang dan kita telah menjadi negara yang merdeka? Tapi kenapa kemiskinan yang terjadi di zaman penjajahan Belanda hari ini masih ada dan kita saksikan fakta realitanya sehari-hari. Mudah-mudahan kita adalah generasi yang peduli tentang hal tersebut. Inilah pentingnya kita belajar sejarah. Pentingnya belajar sejarah adalah jangan sampai penderitaan di masa lalu bisa terjadi lagi di masa yang sekarang. Ya, jadi kalian, saya, semuanya adalah generasi yang harus merubah ya. Generasi yang harus merubah, jangan sampai potret kemiskinan di zaman penjajahan masih ada di zaman sekarang. Itu ya pesan dari pembelajaran sejarah kita hari ini. Bahwa ketidaksejahteraan orang-orang pribumi zaman dulu, mudah-mudahan kita harus berjuang jangan sampai terjadi lagi pada masa sekarang. Itulah gunanya belajar sejarah ya. Jangan sampai keburukan di masa lalu terjadi pada masa sekarang. Baik, mudah-mudahan itu bisa dipahami, mudah-mudahan itu bisa dimengerti. Sekarang untuk sebagai bagian dari evaluasi, saya akan memberikan latihan soal ya kepada kalian. Latihan soal. Saya akan memberikan pertanyaan yang berbeda bagi siswa yang bernomor absen ganjil dengan siswa yang bernomor absen genap. Ya, jadi ada beda ya.
Yang nomor absennya ganjil soalnya apa, yang nomor absennya genap soalnya apa. Yang pertama adalah soal untuk nomor absen ganjil. Kita coba soal imajinasi. Setelah tadi kita belajar sejarah, melihat kenyataan di masa lalu, coba sekarang kita hubungkan dengan zaman sekarang dengan pemantiknya adalah pertanyaan. Soal untuk nomor absen ganjil, kita soal imajinasi. Jika kalian seorang bupati yang mengerti sejarah, terutama sejarah tentang kesengsaraan bangsa Indonesia ketika dijajah, tuliskanlah masing-masing 3 hal yang akan kalian lakukan dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan ekonomi yang bisa membuat masyarakat yang kalian pimpin sejahtera. Nah itu ya, saya akan mencoba menantang kalian untuk berimajinasi. Kalau kalian jadi bupati, kalian teh bupati ngerti sejarah, kalian teh jadi pemimpin, tapi gimana caranya kalian sebagai bupati ini punya program masing-masing 3 di bagian sumber daya manusianya, sumber daya alam, ekonomi yang bisa membuat masyarakat yang kalian pimpin sejahtera. Ya, silahkan kalian berimajinasi. Bayangkan kalian adalah seorang bupati yang dipaksa harus punya solusi untuk mensejahterakan rakyatnya, baik manusianya, baik alamnya, baik roda perputaran ekonominya. Itu ya untuk absen ganjil. Soal untuk absen genap, mirip-mirip dikit. Soal untuk absen genap, pertanyaannya adalah, jika kalian seorang anggota DPR yang mengerti sejarah, terutama sejarah tentang kesengsaraan bangsa Indonesia ketika dijajah, tuliskanlah masing-masing 3 undang-undang yang akan kalian hasilkan yang bertujuan untuk pengembangan manusia, alam, dan ekonomi yang bisa membuat masyarakat Indonesia sejahtera. Nah ini khusus untuk yang absennya genap, nomor absennya genap. Imajinasikan kalian adalah seorang anggota DPR yang tugas utamanya salah satunya adalah membuat undang-undang, membuat UU atau undang-undang. Coba imajinasikan kalian sebagai anggota DPR, tuliskan masing-masing 3 undang-undang di bidang SDM, 3 undang-undang di bagian sumber daya alam, 3 undang-undang di bagian ekonomi. Kalau kalian anggota DPR, apa undang-undang hal tersebut yang bisa membuat masyarakat Indonesia sejahtera? Ya, silahkan dijawab latihan soalnya, ditulis juga materi belajarnya, tolong diupload nanti di Google Classroom ya, yang kalian catat, dan juga latihan soal yang kalian jawab ini nanti diupload di Google Classroom. Paling lambat saya tunggu minggu depan. Ya, sekali lagi, materi belajarnya dicatat di buku tulis kalian masing-masing, latihan soalnya dikerjakan sesuai dengan nomor absennya, lalu catatan kalian dan hasil jawaban latihan soal kalian tolong diupload di Google Classroom. Saya tunggu paling lambat minggu depan. Kalau ada yang ditanyakan silakan chat saja di Google Classroom-nya atau chat ke WA saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan. Mudah-mudahan kita memahami semua materi pelajaran ini bukan hanya untuk diingat, dihafalkan, dipahami, tapi juga supaya menjadi refleksi gambaran tentang masa depan. Karena itulah gunanya ilmu sejarah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.